Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Selamat memasuki dan selamat menikmati liburan weekend yang sangat luar biasa. Dan selamat buat rekan trader semuanya untuk mempersiapkan tenaga untuk masuk di minggu yang baru. Minggu yang penuh dengan berkat. Minggu yang penuh dengan kesuksesan yang akan dilampaui, dimasuki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa analisa mingguan akan kami berikan, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 22 hingga Jumat nanti tanggal 26. Banyak sekali berita-berita yang akan dikeluarkan, ada beberapa kalender ekonomi yang akan dimulai, prinsipnya selalu ada setiap hari. Tapi untuk kalender ekonomi yang bintang 3 itu sepertinya akan dimulai pada hari Selasa nanti. Kita akan coba melihat bersama-sama. Tapi seperti biasa rekan trader, kita akan melihat dulu kejadian-kejadian yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu kita udah tahu bahwa puncaknya itu adalah bagaimana rapat pertemuan FOMC, rilisnya diumumkan oleh Jeremy Powell, dan kita sudah lihat jelas bahwa tahun ini akhirnya pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan sebesar 25 basic point. Bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat rekan trader. Untuk pergerakan pasar yang terjadi di minggu yang lalu, secara garis besar kita bisa lihat bagaimana untuk indeks dolar Amerika walaupun sempat jatuh imbas ya dari rapat pertemuan FOMC mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tapi setelah itu rekan trader lihat bagaimana dia kembali naik rekan trader. Indeks dolar Amerika turun menjadi level paling terendah selama 3 tahun dan berada di seputaran 96.266. Secara garis besar apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika di hari Minggu yang lalu itu tidak bisa dilepas dari keputusan yang dilakukan oleh The Fed memangkas tingkat suku bunga. Adalah suatu keputusan yang sangat luar biasa, yang tadinya suku bunga ini ditahan hampir setengah tahun dari bulan Desember sampai sekarang, akhirnya dipangkas sebesar 25 basic point. Dan inilah yang menjadi landasan kenapa kita bisa lihat dolar Amerika bisa jatuh. Akan tetapi sikap ambigu atau tidak bulatnya sikap dari Jeremy Powell dalam pemangkasan tingkat suku bunga tersebut, ya intinya walaupun dovish, tapi dovishnya itu tidak bulat banget, membuat pasar bergejolak lagi dan indeks dolar Amerika bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan ditutup di seputaran 97.657. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bahwa Euro USD imbasnya ya rekan trader, imbas dari Euro USD secara garis besar walaupun dia sempat naik hingga level tertinggi ya di seputaran 1.19188, tapi setelah itu pasar bergejolak turun lagi imbas dari dolar Amerika yang mengalami pelemahan yang sangat signifikan dan ditutup di seputaran 1.17423. Intinya FOMC ini membuat bagaimana pasar bergejolak dan sangat memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Sedangkan untuk pound sterling secara garis besar kalau rekan trader lihat pound sterling ini ambigu. Walaupun sempat naik di posisi 1.37227, tapi mengakhiri minggu ini dia turun benar-benar sampai di level 1.34680. Ini adalah situasi yang benar-benar ambigu rekan trader, dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada pound sterling ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dia mengalami fluktuasi dua arah terhadap dolar Amerika, walaupun secara garis besar dia itu gagal bertahan di seputaran 1.3600. Pound sterling secara garis besar dia membalikan keadaan setelah kenaikan yang terjadi, dan ini juga secara garis besar kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini tidak bisa lepas dari sentimen dari ya, merupakan imbas sentimen dari prospek pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold secara garis besar, gold akhirnya memang menyentuh level tertinggi dalam sejarah di 3.700, imbas dari
FOMC dikeluarkan, sikap dovish, walaupun setelah itu dari sikap ambigu yang dikeluarkan, dia ini bisa turun benar-benar sampai keluar dari zona 3.650 hingga menuju level 3.630-an rekan trader ya, 3.625 lah, 22. Akan tapi di penghujung minggu ada sedikit keguncangan yang terjadi dari faktor geopolitik. Belum lagi kita bisa lihat ya, sikap pasar yang memang pada prinsipnya pemangkasannya imbasnya dari pemangkasan itu adalah aksi profit taking yang dilakukan, dan di penghujung minggu dia bisa mencoba kembali lagi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, dan dia kembali berada di seputaran 3.685. Sedangkan untuk USD Yen Jepang secara garis besar kita lihat USD Yen Jepang dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa hingga level 145, akan tetapi di penghujung minggu dia bisa kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 148.388. Nah, rekan trader, ini adalah secara teknikal apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, sedangkan untuk masalah fundamentalnya, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini untuk masalah fundamental yang terjadi. Kalau rekan trader lihat untuk minggu yang lalu secara garis besar, kalau rekan trader lihat ya, dari kalender ekonomi selain penjualan retail yang terjadi, faktor yang paling utama itu adalah bagaimana proyeksi ekonomi dari FOMC, keputusan-keputusan yang dilakukan, keputusan tingkat inflasi masih tetap berada di seputaran 4,25 ya. Secara garis besar pun juga pengangguran awal pun juga agak sedikit mengalami pelemahan, sehingga kita bisa lihat di sisi ini dia bisa sedikit memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika hingga dia kembali lagi. Kalau secara garis besar kita lihat dolar Amerika itu dia kembali lagi ke level 97 setelah sempat turun di level 96 yang merupakan level paling terendah dalam 3 tahun terakhir ya. Ini pada prinsipnya seperti kayak gini rekan trader ya. Imbasnya yang terjadi, tapi untuk minggu yang lalu yang telah berlalu, faktor utamanya itu adalah bagaimana pasar bereaksi terhadap rilis data FOMC yang telah dikeluarkan ya, sehingga sikap ambigu yang terjadi pada Jerome Powell ini juga sangat berpengaruh terhadap pasar-pasar lainnya. Bagaimanakah untuk minggu depan dari hari Senin tanggal 22 hingga tanggal 26 hari Jumat nanti? Yang perlu kita lihat dan kita kaji pertama adalah bagaimana kita melihat kalender ekonomi yang terjadi. Untuk minggu depan, untuk hari Senin, kebanyakan kalender ekonomi tidak terlalu banyak. Harap diperhatikan nanti pada hari Selasa pukul 20:45. Itu ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur, pembelian jasa, dan 23.35 akan dirilis pidato dari Jerome Powell. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pidato dari Jerome Powell ini akan menutup pergerakan pasar yang terjadi pada hari Selasa nanti. Hari Rabu, penjualan rumah baru menjadi data yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan kemudian disusul di hari Kamis, selain dari Swiss ada juga data-data yang dikeluarkan. PDB harap diperhatikan. Klaim pengangguran awal harap juga diperhatikan. Dan penjualan rumah lama. Ini adalah data-data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kemudian rekan trader lihat di hari Jumat, indeks harga PCI inti, indeks harga belanja personal inti, ini merupakan data yang harap diperhatikan. Jadi selain hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat akan banyak sekali data dikeluarkan, sehingga kita bisa lihat bagaimana pergerakan pasca FOMC ini dikeluarkan. Apakah ini akan menjadi suatu bagian dari pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi lagi? Masih akan ada 2 kali lagi. Bisa terjadi bulan Oktober, di pertemuan bulan Oktober, ataupun tidak terkemungkinan bulan November, tapi yang pasti Oktober, November, Desember masih akan ada 2 pemangkasan tingkat suku bunga lagi. Dan ini akan menjadi peluang yang sangat luar biasa untuk aset-aset seperti emas, karena
punya peluang yang sangat luar biasa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, rekan trader, selanjutnya bagaimana ke teknikal yang akan terjadi untuk minggu yang akan datang? Nah, kita masuk. Untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Secara garis besar kalau saya lihat indeks dolar Amerika ini dia punya peluang, memang masih ada peluang naik, walaupun secara garis besar peluang turunnya itu lebih besar ya. Tapi menurut analisa saya, di tengah peluang kenaikan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa masih ada peluang yang sangat besar dia kembali turun lagi ke level yang tertinggi, rekan trader. Oleh karena itu analisa saya, secara garis besar dia ini akan mencoba bergerak hingga level paling maksimum ketinggiannya itu di 98.367. Walaupun secara garis besar dia akan mencoba turun ya sampai level paling terendah di seputaran 96.620. Masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan ke depan ya, walaupun kita bisa lihat bagaimana tendensi pasar. Kalaupun dia naik juga, level tertingginya itu akan berada kembali lagi ke level 98. Sedangkan untuk Euro USD, secara garis besar rekan trader, Euro USD menurut analisa saya dia memang masih punya peluang untuk turun, rekan trader, masih, tapi hati-hati juga untuk kenaikan yang sangat luar biasa. Analisa yang coba saya berikan untuk rekan trader adalah dia akan mencoba turun hingga level paling rendah itu di seputaran, nah ini dia rekan trader, 1.6583. Akan tetapi tidak tertutup untuk peluang naik juga hingga level tertingginya itu di seputaran 1.18631. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader ya. Ini sabar, saya coba tutup ini dulu. Satu. Nah, ini hingga level terendahnya itu di seputaran sini ya. Ini saya ganti dulu warnanya. Rekan trader. Rekan trader, kita ganti dulu jadi warna hijau. Ini dia. Oke, kita pindah juga di indeks dolar Amerika. Kita ganti dulu warnanya, saya lupa lagi ganti. Oke rekan trader, selanjutnya bagaimana untuk pound sterling? Pound sterling dalam pandangan saya, dia hati-hati untuk bisa kembali jatuh lagi rekan trader, walaupun peluang untuk naik itu masih sangat besar. Analisa yang coba saya berikan buat rekan trader adalah dia ini akan mencoba turun hingga level paling terendah. Menurut saya itu akan berada di seputaran, nah seputaran sini rekan trader ya. 1.33940, walaupun peluang naiknya juga masih tetap ada dan punya peluang besar untuk naik hingga level tertinggi di seputaran 1.36540. Nah, ini dia. Ini adalah arah yang sangat besar terjadi pada pound sterling di pergerakan minggu depan. Dan selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat untuk gold. Gold ini kalau menurut saya rekan trader ya, sekali lagi saya bilang gold ini sebenarnya menurut saya dia masih tetap punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan menurut saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertingginya di sini, menurut saya jauh juga ya, terlalu jauh ya, 3765 terlalu jauh, tapi minimal dia akan mencoba hingga menembus level 3739 ya, minimal dia bisa sampai dulu di 3709. Walaupun secara garis besar sekali lagi saya bilang buat rekan trader, hati-hati bahwa pelemahan bisa saja terjadi, dan kembali lagi membuat dia ini jatuh rekan trader ya. Dia ini jatuh ya, saya tidak mau bilang dia jatuh hingga level 3589 terlalu jauh, tapi minimal dia bisa keluar dan dia bisa sampai ke level terendah di seputaran 3605. Intinya untuk gold ini 3600 itu udah harga mati rekan trader, itu adalah harga mati, dan dia akan mencoba naik sampai level tertinggi terbaru ya di 3739 ya. Jadi intinya menurut analisa saya
harga matinya itu di 3605, dia tidak akan keluar dari zona 3600 lagi, tapi masih memiliki peluang yang sangat besar hingga naik ke level yang paling tertinggi itu di seputaran 3739. Hati-hati rekan trader, sebenarnya memang arahnya udah arah ke sana rekan trader, dan memang dia akan naik rekan trader, tapi kita akan lihat dulu ke depan seperti kayak gimana. Ditambah lagi masalah geopolitik, makanya kenapa saya bilang bahwa kemungkinan untuk minggu depan dia akan kembali lagi ke level 3700-an, dan tidak terlalu kemungkinan 3707 akan dipecahkan kembali lagi, dan kalau itu terjadi artinya 3739 bisa saja dilampaui. Tapi masih tetap ada peluang juga. Kalaupun ada peluang pelemahan yang paling sempurna itu dia tidak akan keluar dari zona 3600. Tidak. 3600 adalah nilai yang paling terendah yang lalu akan dicapai oleh gold ke depan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kalau kita lihat secara garis besar memang peluang naiknya masih tetap ada, tapi hati-hati untuk pembalikan arah rekan trader. Analisa saya, kalaupun peluang naiknya dia itu akan sampai di level paling tertinggi itu di 148.795. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa dia ini akan mencoba kembali lagi jatuh, dan kejatuhan dia itu bisa sampai di level paling terendah rekan trader ya. Menurut analisa saya itu akan berada di seputaran sinilah. Nah, seputaran sini ya. 147.154. Ini dia. Antara 148.795 sampai ke level paling terendah itu di seputaran 146 ya. 146.261. Nah, oke rekan trader, ini adalah cara teknikal apa yang ingin kita sampaikan buat rekan trader. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Ingat rekan trader, secara garis besar pemangkasan tingkat suku bunga sudah dilakukan. Secara teori emas itu akan naik. Tapi kita lihat bahwa pasar selalu akan bereaksi. Tapi apabila memang itu terjadi, akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, peluang untuk kembali lagi menuju ke 3.700 itu sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, di tengah kalender ekonomi yang akan ada berlangsung dari tanggal hari Selasa hingga hari Jumat, kita akan lihat pasar akan bergerak sangat luar biasa, dan kita akan melihat apakah emas ini akan mencapai rekor tertinggi terbaru lagi. Kita akan saksikan bersama-sama dalam minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Semoga ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, tetap analisa. Saya yakin rekan trader akan sukses dalam perdagangan yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa mingguan di minggu depan. Salam profit Indonesia.